Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Sudawan. Saya akan memaparkan tentang tata cara perhitungan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25 dan PPh pasal 26. Adapun tata cara menghitung PPh pasal 25, besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun perjalanannya dihitung berdasarkan pajak penghasilan terutang sesuai dengan SPT tahunan tahun sebelumnya dikurangi dengan kredit pajak PPh pasal 21, 22, 23, dan 24 dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Kebijakan mengenai tarif PPh pasal 25. Secara garis besar, penentuan tarif PPh pasal 25 dibagi menjadi 3, yaitu 1. Wajib pajak kategori orang pribadi pengusaha tertentu atau OPPT. 2. Wajib pajak kategori orang pribadi selain pengusaha tertentu atau OPSPT. 3. Yaitu wajib pajak yaitu wajib pajak badan. Adapun tata cara penyetoran PPh pasal 25, angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan jatuh tempo. Misalnya untuk pembayaran pajak bulan Februari 2015, angsuran PPh pasal 25 harus dibayarkan maksimal tanggal 15 Maret 2015. Jika ternyata waktu penyetoran tersebut bertepatan dengan hari libur nasional, wajib pajak harus menyetor pada hari kerja berikutnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 PMK 03 2017 dan kemudian diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 PMK 3 2010. Persyaratan dalam pembayaran angsuran pajak PPh pasal 25 adalah penyetoran wajib pajak membawa surat setoran pajak SSP ataupun dokumen sejenisnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 22 PJ 2008 yang diterbitkan pada 21 Mei 2008 yang lalu. Adapun tata cara pelaporan PPh pasal 25, setelah melakukan pembayaran wajib pajak harus melaporkan ke kantor pelayanan pajak. Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Melaporkan ke kantor pelayanan pajak juga bisa ditunda pada hari kerja berikutnya apabila waktu pelaporan tersebut bersamaan dengan hari libur nasional. Adapun PPh pasal 26, yaitu PPh pasal 26 mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri, badan usaha ataupun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya. Wajib pajak luar negeri diwajibkan membayar PPh pasal 26 atas transaksi tersebut. Menurut ketentuan PPh pasal 26, tarif umum yang dikenakan oleh 20% dan bisa berubah jika wajib pajak mengikuti tax treaty atau persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B. Ada pengecualian mengenai PPh yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dalam Indonesia, yaitu tidak berlaku untuk yang bukan BUT di Indonesia. Ilustrasi kasus pertama, yaitu PT ABC memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi atau tahun 1945 yaitu 100 miliar. Dengan demikian perhitungan PPh pasal 26 yaitu adalah sebagai berikut, yaitu perkiraan penghasilan 50% kali 1 miliar sama dengan 500 miliar. PPh pasal 26, 20% kali 500 miliar yaitu 100 miliar, yaitu 10% kali 1 miliar. Seringkali untuk memudahkan proses, PT ABC bisa saja ikut asuransi melalui perusahaan yang ada di Indonesia, misalnya PT XYZ, dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar 1 miliar. PT XYZ mengikutkan reasuransi perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi di luar negeri, misalnya PT KLM, dengan membayar premi sebesar 500 juta. Maka ketentuan PPh pasal 26 yaitu PPh 26-nya adalah perkiraan penghasilan neto 10% kali 500 juta yaitu 50 juta. PPh pasal 26 PT ABC sama dengan 20% kali 50 juta yaitu 10 juta kali 2% kali 500 juta. Adapun penyetoran pajak penghasilan pasal 26 dengan menggunakan nama wajib pajak luar negeri yang menjual atau mengalihkan harta paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka saat penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Penyetoran pajak penghasilan dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.